Oke, Neri, kita mau ngomongin satu fenomena sekarang yang menurut gue sangat-sangat absurd deh. Jadi di mana nih banyak bocil-bocil nih nggak pengen sekolah, jadi kerjaannya pengen main kripto-kripto aja katanya biar kaya atau biar apa gitu. Gue pikir juga tadinya ini mah cerita-cerita doang nih, nggak aslinya kagak ada. Tapi gue ngalamin bener loh. Ini ada dua kejadian nih sebenarnya. Satu kemarin ini pas gue lagi pengen nyaloin motor ya. Ya buat ngoperin tuh ke temen gua motor, dan nih satu orang nih yang jual muda gua ketemu, dan gua sempet lah iseng udah mau deal itu gua nanya, emang lu buat apaan nih, kan kelihatannya juga dia masih muda banget. Oh iya bang, katanya gua mau buat main ini kripto, katanya kan lumayan kita invest dari muda. Aduh, gue lagi mikir nih, gue kan juga nggak mungkin kan ngomong katanya, jangan main kripto lu, ntar bangkrut gini-gini gitu, tuh resikonya gede. Ntar gue kagak jadi deal, gue kagak dapet duit. Ya udah, gue cuma akhirnya gue masih baik, gue ngomong sama dia, ya hati-hati aja ya, gue bilang nih dunia begini-begini nih, trading sama investasi nih kejem gitu. Nah, ada satu lagi cerita nih, gue waktu itu pengen ini nih ngajakin temen gue emang main ke sono udah planning tuh emang pengen ngumpul ketemuan lagi sama temen gue pada mau makan-makan. Nah gue di rumahnya dia nih, emang temen gue ini juga mulutnya nih bajingan kalau gue bilang ya kasar gitu. Nah di situ tuh ada sepupunya dibacotin abis-abisan sama dia, katanya goblok lu, katanya lebih milih main beginian daripada sekolah, katanya lu tau gak begini-begini. Gue bilang akhirnya gue jadi kayak orang gila ngedengerin. Akhirnya gue iseng aja deh, gue ikut masuk topiknya dia orang, gue bilang, iya lu, gue bilang, itu sekolah tuh lu, hoki lu, masih bisa sekolah, banyak yang gak bisa sekolah, gue bilang, lagian kripto tuh, gue bilang, gak gampang, gue bilang, susah, makanya tuh yang lu belajarin nih grafik tuh, ada RSI, MA, MACD, support, resist, itu tuh dari sekian banyak tuh, indikator-indikator tuh, itu cara bacanya juga beda-beda. Jadi lu belajarin begitu tuh waktu tuh bisa habis banyak gitu. Nggak cuma dalam sebulan 2 bulan gitu lu langsung bisa, kagak. Itu yang perlu lu pelajari tuh waktunya tahunan. Makanya gue bilang kayak gitu. Jadi lu kalau pikiran lu coba buat ngindarin sekolah ini cara pintas, gue bilang enggak, gue bilang. Gue sampai ngomong sama dia begini, lu tau Lokeng Hong, gue bilang. Itu tuh dia bertahun-tahun gitu. Dan sampai sekarang tuh masih terus belajar tuh sampai jadi kaya. Lu tau gak dia jawab apaan? Dia katanya, emang siapaan Lo Keng Hong bang, katanya, emang dia kaya ya, dia bandingin tuh sama idola dia. Gue ngedengernya aja anjing anjing, gue pengen ngejawabin gitu, cuman ujung-ujungnya gue males juga nih kalau gue jawabin nih, ujung-ujungnya tuh debatnya makin panjang nih, gue kagak pergi-pergi sama temen gue, yang ada juga gue makin manas-manasin temen gue nih, akhirnya makin maki-maki dia, akhirnya gue diem aja, gue nyolek, yaudah yuk cabut. Tapi gue tadi pengen ngomong tuh gue pengen ngomongnya apa, itu tuh idolanya lu sama Lo Keng Hong, itu mukanya dibeli sama Lo Keng Hong juga sanggup, masih ada kembalian lagi. Nah ini kejadian, gue posting di Facebook, bener sih orang komen-komen ya pada ngobrol-ngobrol aja sama gue, cuman nih yang gila nih yang message nih, jadi mereka nih kayak merasa terganggu atau gimana gitu, atau ke trigger gitu sama postingan gue, jadi mereka ngomong katanya, lu mah ngarang-ngarang, lu ngomong kayak begini kayak buat ngedeskreditin orang gitu. Gue lagi mikir apaan sih nih orang pada gila ya. Dibilang katanya gue ngedeskreditin orang, ngejelekin orang. Gue bilang, gue mana ada ngejelekin orang, gue nggak ada ngomong-ngomong gitu kayak pengen ngata-ngatain orang gitu. Gue cuma bilang suruh orang tuh pada hati-hati gitu. Gue lagi mikir-mikir, gue baca-baca lagi postingan gue. Gue nyebut kata T. Ya sebenarnya sih gue juga mikir salah apa gue bilang T. T itu bisa Teddy, Tommy, Tony, Tuti, bisa siapa aja. Ini kenapa pada panas-panasan, gue bingung gitu. Ada sampai yang bilang katanya, lu dasar lu anti blockchain, anti blockchain. Apaan sih, tai. Gue nih pengen ngomong juga nih buat lu pada nih. Oh ya, friendlist gue di Facebook lah, subscriber gue juga di YouTube. Gue nggak pernah nganggap lu pada follower-follower gue. Gue nih nganggap lu pada teman-teman gue. Makanya gue komen, ngajak ngobrol, ada yang benar-benar juga udah pernah ngobrol sama gue, itu gue nganggap temen. Jadi ini sebagai temen nih, gue nggak takut lu pada jadi kaya, gue juga nggak bakalan sirik lu pada jadi kaya. Yang ada tuh gue seneng kalau misalnya lu kaya gitu, siapa tahu gue kebagian rejeki kan, atau gue diajak makan gitu. Yang gue pada takut nih, lu kaya kagak pada jadi gila, iya gara-gara ngomongin kripto, kripto, kripto tiap hari gitu. Terus apaan sih kalau yang gue bilang anti blockchain, anti investasi? Ya sebenarnya sih gue ya kalau ini, gue main kripto iya,
Gue investasi saham juga iya. Malahan gue tuh sebelum COVID tuh, gue udah main saham. Apalagi di COVID itu, gue malahan dapat jackpot, tau gak lo. Sebelum COVID ya, gue ada cuan lah, naik turun, naik turun. Pas COVID, ya gue dapat gede yang dari gue invest farmasi, semua segala macem. Ya kalau dibilang ya, yang lu pada bilang, gue bilangnya istilahin sekarang superstar lah, superstar di kripto nih yang jadi acuan orang. Itu gue juga tahu, mereka juga asal-asal itu pas zaman-zaman Covid tuh naik daunnya itu di saham. Ya gue juga nggak tahu ya lah mereka pindah kenapa. Ya mungkin mereka merasa bosen, atau yang di saham juga udah mulai pada follower-followernya dikit, atau mungkin juga mereka dibantai sama bandar-bandar saham, gue nggak tahu. Dan mereka sekarang milih jadi superstar di kripto. Ya gue bilang sih kalau kripto orang tuh lebih gampang ngegiringnya. Jadi kan kalau kita bilang ya saham ada fundamental base gitu. Kalau fundamental lu nggak ngerti tuh kayak data-data, laporan keuangan gitu, yang bisa diperdebatkan. Kalau di kripto tuh nggak ada kalau menurut gue. Ya ada yang kata menurut mereka-mereka ini, cuma kalau menurut gue sih itu bukan base angka ya. Itu kok masih berupa artikel-artikel. Jadi kalau dibilang fundamental nggak cocok lah. Kalau fundamental kalau gue bilang mesti base-nya tuh ada angka, ada data. Nah makanya nih ada satu quote sih yang menurut gue bagus ya dari Pak LKH, maksud gue Lo Keng Hong. Jadi dia ngomong katanya, lu mesti hati-hati sama influencer-influencer tuh yang misalnya di dunia investasi ya kayak saham, kripto. Karena mereka pengen sesuatu dari lu. Sebenarnya itu logis, ngomongan dia itu bener. Dan jangan dibilang katanya, oh, gue penyefong LKH banget. Kagak anjir, karena yang dia ngomongin bener. Lu bayangin aja, lu mikir nih, misalkan nih orang gitu jago main saham atau main kripto gitu. Ya dia kalau udah jago ya ngapain dia buka kelas lagi gitu. Buat ngajar-ngajarin orang, atau buat kasih saran-saran kripto, saran-saran saham, bilang, oh beli ini, ntar naik. Kalau dia emang jago mah dia mainin sendiri aja, udah jadi kaya, ngapain capek-capek. Lagian nih kalau lu mau belajar-belajar begitu, grafik semua, lu cari di YouTube banyak. Oh, itu banyak tuh orang-orang bule yang ngajarin gitu. Jadi kalau lu mau bisa kalau lu belajar otodidak, nggak usah ikut-ikut gitu-gituan. Apalagi yang grup-grup gratis tuh yang katanya ngasih saran, katanya, "Woi, ini nih kita ada grup-grup nih, bisa ngasih bocoran-bocoran. Kita bisa copet nih kripto atau saham gitu." Maksudnya scalping-scalping. Ya logikanya aja ya. Kalau misalnya mau nyopet tuh diem-diem. Nggak ada tuh ngomong rame-rame. Kalau mau nyopet rame-rame itu ngejarah namanya. Yang ada tuh lu beli, dia jualan. Yang ada tuh lu nyangkut, lu disuruh cuci piring barang-barang dia. Makanya nih gue pengen ngebuka pikiran orang. Bukannya gue jadi takut orang-orang pada kaya, kagak. Cuman lu emang misalnya lu mau nyemplung di sini, ya udah belajar deh, seriusin. Banyak dah yang lu belajar. Udah belajarnya banyak, itu juga ada duit yang lu pertaruhin. Karena di sini nih bukannya sekedar misalnya kita bilang ya kayak kita game-game aja, kagak. Ini nih misalnya lu untung, itu tuh di situ ada orang yang rugi, atau lu rugi, di situ tuh ada yang untung. Ini semua tentang duit di sini nih. Jadi lu nggak usah mikir muluk-muluk lah. Ada orang yang ngomong katanya, ayo kita kaya bersama gitu. Kalau gue bilang sih itu kedengarannya udah kayak bullshit ya, kelewat muluk-muluk. Jadi lu mendingan kalau gue bilang ya pikir baik-baik dah, pinter-pinter sendiri gitu. Jangan kebanyakan dengerin orang atau ngeliatin orang, wah si Anu kaya nih dari main ini, kita ikut dah. Aduh, gue bilang di sini jangan dah. Yang ada lu abis semuanya. Oke, sekian gitu aja yang bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.